Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily atau Swing Trading Saham. Nah, kita akan bahas gimana cara naikin RDN 2 kali lipat atau lebih, istilahnya menggandakan RDN guys. Nah, ternyata ada caranya, yaitu dengan cara melihat siklus market. Nah, siklus market seperti ini guys ya. Saya waktu tahun 2020 itu udah ngalamin guys siklus market. Waktu market crash kemarin 2020, tapi waktu itu saya hanya bengong aja dan akhirnya ya cuman kejemput doang, nggak bisa naikin 2 kali lipat RDN gitu ya. Nah, tapi saya dapat cerita juga dari teman guys yang waktu tahun 2020 itu dia dapat cuan hampir menggandakan nilai RDN dia. Jadi waktu dia market crash gitu ya, waktu di sini nih ya, dia nyerok sahamnya dan cuan lah 2 kali lipat lah seperti itu dari jumlah RDN. Nah, ternyata yang ditunggu oleh investor-investor kakap itu adalah crash guys. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini, kita akan nyontohin LQ45 ya, karena kalau IHSG kan nggak terlalu relevan ya. Kenapa? IHSG nggak saya contohin di sini, karena IHSG itu jumlah sahamnya itu terus meningkat karena dia ada IPO terus. Jadi jumlah saham IHSG, jadi setiap IPO itu akan menambah caps IHSG. Jadi harusnya kalau IHSG itu arahnya akan terus naik. Ya, karena seiring dengan jumlah caps yang ditambahkan atau jumlah saham atau jumlah emiten yang ditambahkan ke market IHSG, nah pasti IHSG arahnya akan terus naik dalam jangka panjang. IHSG itu akan menuju ke 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 seperti terus guys. Karena akan nambah saham-saham baru di bursa kita. Tapi yang alangkah lebih relevannya kalau kita nyontohin adalah indeks LQ45. Karena LQ45 jumlah sahamnya tetap, yaitu adalah 45 saham. Walaupun ada sedikit, ya ada beberapa kali penggantian lah tiap tahun. Tapi kan dia jumlahnya tetap ya 45. Jadi ini bisa jadi istilahnya itu contoh lah seperti itu. Mas Bro lihat aja di sini guys. Nah, gimana cara naikin RDN itu dobelin RDN lah seperti itu. Di saham-saham yang blue chip tentunya saya akan bahas di sini. Yaitu Mas Bro lihat siklus market. Nah, ini di siklus market guys. Jadi di market itu ada namanya bukit dan lembah seperti ini guys. Nah, ini tahun 2007 itu sempat naik LQ45 ya. Terus sempat drop di sini. Nah, ini juga market crash juga pastinya ya di sini guys. Ini Mas Bro bisa lihat grafiknya. Jadi penurunannya itu dalam sekali. Tahun 2008. Nah, tahun 2008 juga saya dengar jadi para senior yang di dunia ekonomi itu krisis juga tahun 2008. Mas bisa lihat baca-baca berita di situ dan dia crash ya. Jadi bagi teman-teman yang udah jeli misalnya Pak Lo gitu yang udah beli saham dari tahun 80-an gitu ya, pasti di tahun 2008 ini dia beli saham banyak malahan. Dan dia pasti akan melipat gandakan kekayaannya di tahun 2009 dan 2010, kekayaannya akan meningkat. Mungkin berlipat-lipat ganda seperti itu guys. Jadi beli di saat seperti ini. Nah, kita lihat di sini juga, guys, ada crash juga di sini, termasuk crash juga guys yang kayak gini-gini guys. Nah, ini kalau yang singkat-singkat seperti ini guys, turun gitu ya dari harga 580 sempat nyentuh ke 408, turun sekitar 20% LQ45. Nah, ini bagi teman-teman yang jeli di sini juga akan cuan juga. Nah, ini lebih dalam lagi di sini guys di tahun 2011. Nah, tahun 2011 juga kayaknya ada berita ekonomi yang negatif juga. Dia sempat dari 738 sempat nyentuh ke 549. Nah, ini mungkin turunnya hampir 30% guys LQ45. Dan kalau orang-orang yang jeli kayak yang udah pernah ngalamin tahun 2008, pasti di sini mereka bisa cuan seperti itu. Nah, di sini juga ada lagi nih di tahun 2012 ya. Di sini dari harga 739 dia sempat nyentuh 617 dan akhirnya naik lagi. Nah, di tahun 2013 juga sempat nih lumayan dalam juga malahan. Dari harga 880 dia sempat ke 600, artinya turun 40%. Nah, kita lanjut di tahun 2015. Nah, 2015 juga dalam guys. Nah, ini dalam juga. Nah, ini juga dari harga 900 sempat nyentuh ke 600 ya. Mungkin 40%, 45% lah dia turunnya. Nah, yang paling parah tentunya di tahun 2020. Dia dari harga 1000 sempat nyentuh ke 500, artinya turun 50%. Indeks LQ45 guys, itu saham-saham yang di LQ45 itu turun 50%. Jadi gini guys ya, kesimpulannya apa? Market itu akan terus bentuk gunung dan lembah. Ya, gunung dan lembah.
gunung, lembah gunung. Terus seperti itu aja, berita resesi, berita ekonomi memburuk atau misalnya wabah pandemi lah, apalah segala macam. Waktu itu kayaknya di mana ya? Di tahun 2016 ini kayaknya ada virus SARS deh kayaknya ya. Virus SARS atau flu burung lah apa gitu yang heboh waktu itu. Dan 2015 saya belum beli saham, saya baru beli saham pertama tahun 2018, jadi 2015 saya belum beli. Tapi kayaknya di tahun-tahun ini ada flu burung ya, flu babi lah seperti itu ya. Nah ini market pasti juga crash. Nah di sini juga corona 2020 dan ini saya ngalami sendiri. Tahun 2018 tuh saya udah beli saham. Dan saat corona melanda itu saya bengong doang guys masalahnya. Sebenarnya saya beli sahamnya waktu itu nggak all in juga di tahun 2018 2019 itu nggak all in, masih ada sisa dana sebenarnya. Di tahun 2020 itu masih ada sisa dana, tapi kesalahan saya adalah waktu saya ngelihat indeks komposit ya, LQ45 dan IHS gitu sempat turun dalam sekali. Itu saya nggak action, takut. Andai kata waktu tahun 2020 itu saya beli all in gitu ya, masukin ke dana saya, misalnya beli saham blue chip Avegedon gitu ya, karena waktu itu juga penurunannya 40% gitu ya saham saya gitu ya. Nah di sini andai saya beli Avegedon di sini pasti saya udah jadi sultan mungkin. Ya RDA-nya naik 2 kali lipat lah. Ternyata waktu itu bengong. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman pertama kali saya. Jadi it's no problem ya. Namanya meninggalkan tahun 2020, ya it's no problem karena itu adalah first time pengalaman. Nah, sempet turun lagi LQ45 di sini. Nah, kalau yang di sini nih saya sempet cuan, guys. Ya, saya sempet cuan di sini ya. Waktu itu kalau nggak salah saya cuannya di konstruksi, yaitu di saham Wika. Nah, mungkin STS 5 atau STS 4 heboh ya. Waktu itu Wika beli di 850, jual di 1.500. Nah, itu saya ikut waktu itu di sini, guys. Nah, ini saya dapat di sini. Nah, waktu di sini juga saya dapat juga, yaitu di saham Harum Energy. Di sini, guys. Waktu LQ45 turun di sini, saya dapat di Harum Energy. Mungkin di STS 10, STS 9 kalau teman-teman yang tergabung kita cuan gede di Harum. Nah, ini juga saya sering share di STS. Nah, yang di sini apa nih, guys? Nah, ini di sini apa nih, guys? Nah, ini juga akan bentuk lembah lagi. Jadi gini guys ya, kalau ada pertanyaan gimana cara menaikkan RDN secara signifikan, iya belilah saat market itu koreksi. Nah guys, jual saat market itu dipucuk, karena nggak akan selamanya market itu turun dan nggak akan selamanya market itu naik, nggak akan selamanya market itu di bawah dan nggak akan selamanya market itu di atas. Jadi bagi teman-teman yang jeli, asal fundamental bagus, sahamnya koreksi dan market koreksi. Fundamental bagus, saham fundamental bagus, terus marketnya lagi koreksi, saham tersebut koreksi. Nah itu dia guys, market koreksi, sahamnya koreksi, tapi fundamentalnya bagus, membaik malahan. Nah itu Mas Bro malah cicil beli di situ saham itu. Nah nanti Mas Bro jual saat market di atas. Itu tuh kayak siklusnya. Tapi kan ini kan nggak dalam waktu singkat juga. Waktu itu juga lama juga guys. Nggak mungkin beberapa bulan, bahkan mungkin tahun nunggunya. Ya itu dia Mas Bro. Market itu adalah seni menunggu sebenarnya. Saham itu adalah seni menunggu. Sebenarnya bukan analisa sih kalau menurut saya guys. Kalau analisa itu mungkin aja kita nyari uang kecil boleh. Kita analisa nyari yang istilahnya falling wedge, rising wedge, bentuk hammer atau three wedge shoulder itu nggak masalah. Saya juga sering juga nyari duit, istilahnya scalping lah, duit kecil di saham gitu ya, nggak masalah buat happy. Tapi kalau teman-teman yang istilahnya mau jadi kaya di saham ya, itu caranya cuma nunggu. Is only wait, itu doang, nggak ada cara lain. Hanya nunggu doang. Nanti mungkin saya akan upload di Fajar Daily yang lebih jelas guys. Nah seperti guys ya, hanya nunggu. Jadi nunggu market koreksi, ambil jual saat dia bullish. Dan mungkin nunggu nggak langsung beli sekarang besok cuan ya, enggak. Mungkin nunggu beberapa bulan bahkan tahun baru bisa cuan dengan persentase yang gede seperti itu guys. Ya mungkin aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini, karena memang saya harus update sih di sini guys biar swing trading sahamnya itu semakin naik gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.